Bab 6706. Dokter pribadi itu tiba-tiba berkata, "Tidakkah kau tahu bahwa Tuan Heng menunggu sesuatu yang tidak biasa sepanjang malam?" Dokter Johnson terkejut. "Menunggu sesuatu yang tidak normal? Apa artinya menunggu sepanjang malam? Apakah Tuan Heng menantikan tubuhnya menunjukkan kelainan?" Dokter pribadi itu tersenyum dan berkata, "Anda benar. Tuan Heng hanya ingin tubuhnya menunjukkan sedikit kelainan. Tidak ada hal yang tidak normal, yang justru membuatnya semakin cemas." "Sialan, dokter." Johnson membetulkan kacamatanya dan berkata dengan canggung. "Tapi, Dr. Heng tidak akan menduga indeks CA199-nya abnormal, kan?" Dokter pribadi yang tadi tersenyum, terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan berkata dengan lantang, "Indeks CA199 mana yang Anda maksud?" "Kamu bercanda." Sebagai dokter pribadi Heng, dia mengetahui segala macam indikator fisik penting. CA199 adalah antigen karbohidrat, juga dikenal sebagai penanda tumor. Ada banyak jenis penanda tumor, dan penanda tumor yang berbeda seringkali berhubungan dengan masalah tumor di bagian tubuh yang berbeda. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang tidak memiliki sel kanker di tubuhnya, semua penanda tumor harus berada dalam kisaran normal. Begitu penanda tumor abnormal, ada kemungkinan besar pasien tersebut didiagnosis menderita kanker. Tentu saja, jika penanda tumor abnormal, ini tidak berarti bahwa kanker pasti terjadi 100%, tetapi probabilitasnya juga sangat tinggi. Khususnya CA199 berhubungan dengan kanker sistem pencernaan, seperti kanker pankreas dan kanker lambung, dan sangat sensitif. Begitu indikator ini abnormal, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah kanker sistem pencernaan. Jadi, dia segera bertanya, "Berapa indeks CA199 Tuan Heng kali ini?" Dr. Johnson ragu sejenak sebelum berkata, 628. "Apa-apaan yang kau katakan?" Dokter pribadi itu merasa pusing. Batas nilai normal CA199 adalah 37. Jika nilainya melebihi angka tersebut, berarti ada masalah. Dan semakin besar proporsi yang melebihi nilai ini, semakin tinggi kemungkinan terjadinya masalah. Indeks CA199 Heng melonjak hingga 628. Berdasarkan pengalamannya, ini pada dasarnya adalah kanker pankreas. Lalu dia segera bertanya, "Pak Heng, berapa indeks CA199 3 bulan lalu?" Dr. Johnson berkata, 3 bulan lalu, jumlahnya 12. Dokter pribadi itu menyeka keringat dingin. Baru 3 bulan, dan angkanya telah meroket puluhan kali lipat. Ini terlalu cepat. Johnson mengangguk. "Ini sangat cepat. Namun, hal itu tidak berlebihan untuk kanker pankreas. Beberapa pasien mengalami perkembangan penyakit yang sangat cepat dan meninggal dalam beberapa bulan. Dengan cara ini, Tuan Heng bukanlah grup yang berkembang paling cepat. Paling banter, dia di atas rata-rata." "Sial," tanya dokter pribadi itu dengan gugup. "Haruskah kita melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikan ukuran lesi dan apakah lesi tersebut telah menyebar?" "Dikonfirmasi," Dr. Johnson berkata. "Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Heng, atau haruskah saya yang memberitahu dia?" "Jelaskan dengan jelas kepadanya. Setelah mendapatkan persetujuannya, kami akan segera mengatur perawat untuk menyuntiknya dengan zat kontras. Lalu kita bisa mengatur pemindaian seluruh tubuh. Aku akan pergi dan memberitahunya." Dokter pribadi itu bergumam. "Jika Anda pergi, saya khawatir dia tidak akan sanggup menanggung pukulan ini." Setelah itu, dokter pribadi tersebut bergegas kembali ke bangsal Heng. Saat itu, Heng sedang berbaring di antara kelompok itu, mengobrol omong kosong dengan teman-temannya. Melihat dokter pribadi itu kembali, dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Dokter pribadi itu terdiam sejenak, karena tidak tahu harus bagaimana memberitahunya. Jadi dia terbatuk dengan canggung. "Tuan Heng, itu ada yang salah dengan salah satu indikator Anda." "Aduh?" Heng langsung merasa senang, bangkit dari tempat tidur, dan bertanya sambil tersenyum. "Indikator mana yang salah? Segera beritahu saya agar saya senang." Bab 6707. Dokter pribadi itu sangat malu. Dia benar-benar tidak mengerti obat apa yang salah diminum Heng, dan mengapa dia selalu berharap mengalami masalah kesehatan. Setelah teringat apa yang baru saja dikatakannya tentang pepatah itu, tiba-tiba ia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Heng, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Sekarang saya merasa apa yang mereka katakan tampaknya masuk akal. Mungkin ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mungkin ini yang mereka sebut metafisika." Heng mengangguk dan berkata setuju. Dunia ini pada dasarnya beragam. Kita masing-masing hanya bisa melihat sebagiannya. Adapun bagian yang tak terlihat, kita masih sangat kurang pengetahuan. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. "Jangan bicarakan ini.
Mari kita bicara soal bisnis. Apa yang salah dengan saya? Dokter pribadi itu buru-buru berkata, indeks CA199 Anda sedikit terlalu tinggi. Hank bertanya dengan penuh harap. CA199 ini terkait dengan apa? Ngomong-ngomong, apakah ini ada hubungannya dengan kemampuan seksual? Sepertinya saya kurang bagus dalam hal itu akhir-akhir ini. Mungkinkah ini terkait dengan indeks abnormal ini? Kemampuan seksual. Dokter pribadi itu bingung dan menjelaskan. Tuan Hank, indeks ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan seksual. Ini berkaitan dengan kanker saluran pencernaan, dan hubungannya sangat dekat. Kotoran. Hank terkejut dan langsung berkata, apa maksudmu? Maksudmu, indikator kanker sistem pencernaanku tidak normal kan? Ya. Dokter pribadi itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, mereka bukan hanya abnormal, tetapi mereka sangat abnormal. Hank gemetar karena gugup dan bertanya dengan cemas, apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Dokter pribadi itu menjelaskan. Artinya, Anda kemungkinan besar menderita kanker sistem pencernaan. Dan kemungkinan terkena kanker pankreas bahkan lebih tinggi. Karena indikator Anda telah meningkat puluhan kali lipat dalam 3 bulan. Dari 12 menjadi 628. Kemudian dokter pribadi itu bertanya dengan bingung. Tuan Hank, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda mungkin mengidap kanker pankreas? Orang ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat penilaian seperti itu? Astaga, Hank menjadi pucat pasi karena takut. Dia bertanya padanya, apa maksudmu? Benarkah aku mengidap kanker pankreas? Dokter pribadi itu berkata, kita belum bisa memastikan 100%. Saya baru saja berkomunikasi dengan dokter yang bertugas. Dia bermaksud melakukan pemindaian seluruh tubuh sesegera mungkin untuk melihat apakah ada lesi kanker yang jelas di tubuh Anda. Jika demikian, kita juga perlu melihat apakah ada infiltrasi dan penyebaran kelenjar getah bening dan jaringan di sekitarnya. Jika Anda tidak keberatan, kami akan meminta perawat untuk menyuntikkan zat. Kontras kepada Anda dan segera memulai pemeriksaan lebih lanjut. Hank tiba-tiba berseru panik. Sial, aku kira hanya akan menemukan masalah-masalah kecil. Tapi terjadi masalah besar. Kenapa sih kamu menanyakan hal yang tidak masuk akal ini? Cepat atur ujiannya, secepatnya. Dokter pribadi itu buru-buru berkata, baik Tuan Hank, mohon tunggu. Saya akan pergi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kami memiliki para ahli kanker terbaik di sini. Jika dievaluasi bahwa Anda dapat menjalani operasi hari ini, kami dapat melakukan operasi pada Anda hari ini juga. Hank mengumpat, berhenti bicara omong kosong dan atur saja. Dokter pribadi itu berlari keluar dengan panik. Baginya, kesehatan Hank berkaitan dengan penghasilannya di masa depan. Bab 6708, jika Hank tetap sehat, dia akan terus menerima gaji tersebut. Dan dia juga akan menerima dividen dari rumah sakit setiap kali dia memeriksa Hank. Jika Hank memiliki masalah kesehatan yang serius, seorang dokter praktik swasta seperti saya yang berprofesi sebagai konsultan kesehatan harus mengundurkan diri. Hank akan langsung dibawa ke rumah sakit spesialis untuk perawatan rawat inap. Pada saat itu, berbagai ahli akan datang untuk berkonsultasi, dan saya tidak akan terlibat dalam hal itu. Mentalitas Hank tadi sangat bagus, tapi sekarang dengan cepat runtuh. Dia mengangkat telepon dengan gemetar dan tergagap-gagap di depan grup. Saudara, sepertinya ada yang tidak beres. Angelo menggodanya untuk pertama kalinya. Hei, selamat Hank. Aku sudah menunggu kejadian aneh ini sepanjang malam, dan akhirnya aku telah menunggunya. Apa yang tidak normal? Hank sedang tidak berminat untuk mencari tahu apa maksud Angelo dengan perkataan itu. Saat melihatnya mengatakan itu, dia langsung mengumpat. Angelo, dasar bajingan, apa kau mengutukku agar mati lebih cepat? Angelo merasa tersinggung. Hank, bukankah kamu mengatakan di grup bahwa kamu memperkirakan akan menemukan beberapa kejanggalan? Mengapa kamu memarahiku? Hank meraung marah. Aku menduga akan ada hal-hal yang tidak biasa, tapi saya hanya mengharapkan sedikit anomali. Aku tidak menyangka akan terkena kanker pankreas. Sekarang harga CA199 saya telah meroket puluhan kali lipat. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki kemungkinan besar terkena kanker pankreas. Suaranya langsung menimbulkan kehebohan di antara kelompok itu. Semua orang masih mengejek Charlie saat mereka berdiskusi dalam kelompok sepanjang malam. Semua orang mengira Charlie hanya bersikap misterius. Bagaimana mungkin Hank, yang begitu sehat, benarkah saya mengidap kanker pankreas? Sekalipun Hank benar-benar menderita kanker pankreas, bagaimana dia bisa tahu?
tidak ada dasar untuk itu. Namun sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Hank, persepsi semua orang tentang keseluruhan kejadian itu langsung berubah 180 derajat. Angelo berkata dengan panik, "Ini berarti apa yang Charlie katakan itu benar. Bukankah itu membuktikan bahwa, kecuali untuk dia, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan impotensi kita?" Orang lain juga berkata, "Hei, sepertinya kita masih belum bisa lepas dari cengkraman keluarga Y. Aku khawatir kita hanya bisa menggantungkan harapan kita padanya untuk impotensi." Hank mengumpat, "Yang dasar impotensi sialan. Sudah waktunya dan kamu masih saja memperhatikan." Nin impotensi. Aku bahkan tidak tahu berapa hari lagi aku bisa hidup. Angelo langsung mengingatkan, Hank, jika kamu benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas, kalau begitu kembalilah ke Charlie. Bukankah dia bilang dia punya cara untuk menyembuhkanmu? Hank tiba-tiba tersadar. Iya, kamu benar. Karena dia benar, maka dia pasti tidak berbohong ketika mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Setelah saya melakukan pemindaian seluruh tubuh dan setelah memastikannya, aku kembali untuk mencarinya sesegera mungkin. Angelus menghela napas. Tiba-tiba, aku merasa kita tak bisa lepas dari genggaman Tuan Wade seumur hidup ini. Seseorang berkata, tapi mengapa saya merasa cukup aman? Pria ini dapat melihat sekilas bahwa dokter belum menemukan penyakit serius tersebut sebelumnya. Jika dia tidak mengingatkan Hank, dia mungkin menunda perawatan dan meninggal dengan kecepatan cahaya. Jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengannya di masa depan, dan bersikaplah seperti anjing di sampingnya dengan jujur, dia pasti akan membantu kita kalau kita benar-benar sakit, kan? Angelus berkata, Apa yang kau katakan masuk akal. Namun, apakah hal itu bisa menjadi kenyataan bergantung pada apakah Hank dapat membuat Hank pulih setelah ia menemuinya. Jika dia benar-benar bisa membuat Hank pulih, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan menjadi anjing Tuan Wade di kehidupan ini. Bab 6709, Indeks CA199. Hank yang meroket akhirnya membuat lebih dari selusin orang dalam kelompok itu menyadari. Charlie memang memiliki kemampuan tak terlihat yang dapat menentukan hidup dan mati. Seseorang. Hank sudah merasa takut saat itu. Ia segera menerima suntikan zat kontras dan didorong masuk ke ruang CT scan lengkap rumah sakit. Mesin raksasa itu berputar tak terkendali di sekitarnya, dan getaran, deru, dan suara menakutkan yang hebat itu semakin memperparah kepanikan batinnya. Di masa lalu, peralatan medis canggih ini merupakan hasil kekuatan teknologi dan uang baginya, dan itu juga memberikan semacam ketenangan pikiran. Namun sekarang, peralatan ini membuatnya sangat bingung dan ketakutan. Karena pemindaian ini memerlukan pemindaian seseorang dari kepala hingga kaki secara melingkar sebanyak 2 kali, hal itu berlangsung dalam waktu yang lama, yang bahkan lebih menyiksa baginya. Tepat ketika dia merasa akan mati lemas, mesin itu akhirnya berhenti beroperasi dan mendorongnya keluar dari lingkaran besar tersebut. Pintu timah yang mengisolasi radiasi perlahan terbuka. Dokter pribadi dan beberapa perawat dengan cepat memindahkannya ke tempat tidur portabel, lalu mengirimnya kembali ke bangsal. Dalam perjalanan, Hank tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa hasil pemindaiannya? Dokter pribadi itu menjawabnya, Tuan Hank, jangan khawatir. Jumlah data dari pemindaian lengkap cukup besar, dan kita harus menunggu komputer untuk menggabungkan dan menganalisisnya. Sebaiknya kamu kembali ke bangsal dan menunggu. Saya sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Dokter, Johnson akan datang untuk memberitahu Anda secara langsung segera setelah ada hasilnya. Saya tidak akan membuang waktu untuk menyampaikan pesan di sela-sela waktu. Oke. Hank mengangguk sedikit. Kegelisahan batinnya semakin lama semakin serius. Di bangsal, Hank menunggu di tempat tidur selama setengah jam dalam keputusasaan. Dokter yang bertugas mendorong pintu hingga terbuka dan langsung menuju ke tempat tidur Hank. Dia menjelaskan dengan serius. Tuan Hank, kami telah menganalisis hasil pemindaian biasa Anda, dan ditemukan bahwa posisi pankreas Anda memang jelas abnormal di bawah pengaruh zat kontras. Kami memanggil sejumlah ahli untuk meninjau film tersebut, dan sepakat bahwa itu seharusnya kanker pankreas. Hank bertanya dengan tergesa-gesa, bisakah hal itu dikonfirmasi melalui film? Johnson mengangguk dan berkata, film itu ditambah anomali indeks CA199, pada dasarnya bisa dipastikan. Tentu saja, konfirmasi akhir masih memerlukan hasil patologis, dan patologi adalah yang terpenting. Hank bertanya lagi, lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Seberapa parahkah kanker pankreas saya saat ini?
Johnson mengatakan, Saat ini, kami telah menentukan secara awal bahwa ini masih merupakan stadium awal kanker pankreas. Lagi pula, pemeriksaan terakhir hasilnya normal. Berdasarkan hasil pemindaian polos, tidak ditemukan metastasis kelenjar getah bening dan metastasis jauh. Bagus sekali. Hank menghela napas lega. Tingkat kesembuhan kanker stadium awal jauh lebih tinggi, dan dia sangat jelas mengenai hal ini. Johnson tidak optimis saat itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Hank, kanker pankreas sendiri memiliki prognosis yang sangat buruk. Bahkan di tahap awal, kami melakukan pankreatektomi total, dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahunnya adalah yang terburuk di antara semua jenis kanker. Hank bertanya dengan gugup, yang terburuk? Bahkan bukan juara pertama. Johnson berkata, secara komprehensif ini bukan, ini yang terburuk. Hank bertanya, lalu apakah operasi saya akan efektif? Johnson menjawab, dari sudut pandang kita saat ini, kami tidak optimis, karena perkembangannya terlalu cepat. Dalam 3 bulan, indikator-indikator tersebut telah berlipat ganda. Hal ini membuktikan bahwa sel kanker tumbuh dengan sangat cepat dan menyerang secara agresif. Semakin banyak kasus kanker semacam itu, semakin buruk prognosisnya. Hank menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya kepadanya. Lalu, rencana perawatan apa yang Anda miliki untuk saya sekarang? Johnson berkata, saya datang ke sini untuk Membahas operasi dengan Anda. Rencana yang sedang kami pertimbangkan sekarang adalah untuk melakukan intervensi sesegera mungkin dan melakukan operasi untuk mengangkat pankreas. Bab 6710. Hank bertanya, jika pankreas saya diangkat, berapa lama saya bisa hidup? 5 tahun? Tidak yakin. Johnson mengatakan, kanker pankreas saat ini adalah yang paling sulit diprediksi. Penyakit ini tidak hanya berkembang dengan cepat dan sangat mematikan, namun terkadang bahkan setelah operasi selesai, hal itu bisa tiba-tiba muncul di organ terdekat. Jadi itu juga bergantung pada keberuntungan. Tetapi satu hal yang pada dasarnya pasti, tidak peduli seberapa dini pasien kanker pankreas ditemukan, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kurang dari 10%. Dan tingkat kelangsungan hidup selama 10 tahun pada dasarnya 0. Pada titik ini, Johnson menambahkan, begini saja. Jika kanker tiroid diibaratkan tentara Italia selama Perang Dunia II, kalau begitu, kanker pankreas itu seperti tentara Jerman selama Perang Dunia II. Hank bertanya, bukankah Hitler akhirnya dikalahkan? Johnson menambahkan, dalam metafora ini, tubuh manusia dapat digantikan oleh Polandia. Sial, kata Hank. Jika Jepang bisa mendapatkannya, mereka juga bisa mengalahkan. Polandia? Ya, kata Johnson, tidak secepat itu. Kecepatan Hitler menyerang Polandia sama seperti kecepatan perkembangan kanker pankreas. Kanker pankreas adalah Nazi di antara semua kanker. Hitler di antara kanker. Hank bergumam, jadi meskipun kau menyingkirkannya secepat mungkin, akan sulit bagiku untuk hidup selama 5 tahun. Johnson menghiburnya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Tugas paling mendesak sekarang adalah melakukan operasi dan mengangkatnya dengan cepat. Lebih cepat lebih baik. Sebaiknya pemeriksaan dan persiapan praoperasi dimulai sekarang, dan berusahalah untuk melakukan operasi langsung dalam waktu 48 jam. 48 jam? Tanya Hank padanya. Mengapa kita harus menunggu begitu lama? Johnson menjawab, ada banyak indikator yang perlu diuji sebelum operasi. Cara paling sederhana adalah memeriksa masalah pembekuan terlebih dahulu, dan situasi penyakit menular juga harus diperiksa. Selain itu, sebelum operasi dimulai, tim beda harus mengadakan konsultasi untuk membahas dan merumuskan rencana operasi. Operasi hanya dapat dilakukan setelah semuanya dikonfirmasi. Hank berpikir lama dan berkata, ayo kita lakukan ini. Tes apa yang harus Anda lakukan? Jika perlu diambil darah, ambillah dengan cepat. Bukankah film itu juga merekamnya? Biarkan para dokter mulai mempelajari rencana operasinya. Saya ada urusan dan perlu pergi ke Tiongkok. Saya akan mencoba kembali dalam waktu 48 jam. Johnson mengira Hank masih sibuk bekerja, jadi dia segera berkata, Tuan Hank, Anda tidak cocok untuk bekerja dalam kondisi Anda saat ini. Sebaiknya kamu tetap di tempat tidur dan beristirahat dengan baik di rumah sakit. Tidak, seru Hank tiba-tiba. Aku harus pergi ke China. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan kembali dalam 48 jam. Kamu tidak perlu mengatur operasi untukku. Berikan saja saya cek lagi.
Mungkin saya sudah pulih. Bagaimana mungkin? Johnson berkata tanpa ampun. Tingkat layanan medis Cina secara keseluruhan tidak sebaik kita. Dokter-dokter mereka memiliki pengalaman klinis yang baik. Untuk jenis operasi yang sama, dokter kami melakukan puluhan operasi setiap tahun, sementara dokter mereka melakukan ratusan operasi setiap tahun. Namun, dalam hal teori dasar dan pengembangan obat-obatan baru, kita masih lebih kuat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengan kami dalam hal ini. Hank melambaikan tangannya. Jangan bicarakan ini dulu. Menurut apa yang Anda katakan, tingkat layanan medis di Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia. Tapi saya hanya punya peluang 10% untuk hidup selama 5 tahun. 5 tahun akan berlalu begitu cepat. Kau ingin aku mati secepat ini? Aku tak bisa menerimanya. Aku harus sembuh, benar-benar sembuh. Johnson buru-buru berkata. Tuan Hank, pemulihan total tidak mungkin. Terlebih lagi, jika kanker pankreas tidak ditangani dengan cepat dan efektif, masa bertahan hidupnya pada dasarnya hanya setengah tahun. Hank berkata dengan marah, "Saya tidak mengatakan tidak ada intervensi. Bukankah kamu punya waktu 48 jam untuk bersiap-siap? Kalau begitu, saya akan pergi ke China terlebih dahulu dalam 48 jam ini. Apapun yang terjadi, saya akan kembali dalam waktu 48 jam.